Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwasannya setiap kita ini pasti akan diuji, baik ujiannya berupa penyakit, ujian berupa kesulitan dalam ekonomi, bahkan ujiannya melalui orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang lagi diuji, jangan sedih, karena bukan teman-teman aja yang diuji, semua kita pasti akan diuji dalam hidup ini. Allah memberikan ujian kepada kita bukan berarti Allah membenci kita ataupun Allah ingin menghukum kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena Allah ingin meningkatkan kualitas hidup kita dan Allah ingin meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kebanyakan dari kita dalam menghadapi ujian dari Allah sering mengalami kecemasan yang berlebihan, kesedihan, ketakutan, stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri, atau bahkan ada juga yang protes kepada Allah, membilang Allah tidak adil pada dirinya, kenapa ujian ini diberikan kepadanya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman agar teman-teman bisa tenang dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah dan teman-teman insya Allah bisa mendapatkan pertolongan Allah secepatnya. Teman-teman, 50.000 tahun sebelum kita ada di muka bumi ini, takdir masing-masing kita itu udah tertulis, udah dicatat oleh Allah. Jadi apapun yang kita jalani sekarang ini, apapun ujian yang kita hadapi sekarang ini, semuanya itu udah ditulis oleh Allah jauh sebelum kita ada di muka bumi ini. Jadi terima semua itu tuh. Terima semua ujian yang diberikan Allah itu dengan sabar dan lapang dada. Sekeras apapun teman-teman menolak takdir tersebut, yang namanya kehendak Allah atau takdir yang sudah ditulis oleh Allah itu akan tetap teman-teman jalani, akan tetap teman-teman hadapi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman tenang menjalani ujian dalam hidup ini. Yang pertama, terima semuanya itu dengan sabar dan lapang dada, ridho dengan apa yang sudah dituliskan Allah kepada teman-teman. Di saat kita ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, percayalah semuanya itu akan lebih mudah kita lalui, akan lebih tenang kita jalani, dan pertolongan Allah itu akan semakin dekat. Tetapi kalau kita menolak atau tidak ridho dengan ketetapan Allah, yang ada hanya kita hanya berputar-putar dalam masalah itu sendiri dan berbaik sangkalah kepada Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan yang akan teman-teman dapatkan dari ujian ini. Kemudian di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan juga, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian berdoalah kepada Allah, minta pertolongan apa yang menjadi permasalahan teman-teman tersebut. Kemudian serahkan semuanya sama Allah, biar Allah yang mengurus, biar Allah yang ngatur, biar Allah yang menyelesaikan. Kemudian ingat pada janji Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah teman-teman menyerahkan semua urusan kepada Allah, kemudian lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan sebaik mungkin. Kemudian perbaiki diri kita dan jauhi sifat-sifat yang akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Itu ada pada video saya yang sebelumnya, sifat-sifat yang akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita.
Kemudian lakukan amalan-amalan yang akan mempercepat terkabulnya doa-doa kita, dan itu ada juga di video-video saya yang sebelumnya. Yang kedua, fokus kepada solusi. Jadi pikiran teman-teman itu fokuskan kepada apa yang menjadi solusi dari permasalahan teman-teman, bukan memikirkan masalahnya, tetapi pikirkan solusinya. Maksud saya di sini, teman bayangkan kalau Allah telah memberikan solusi kepada masalah yang teman hadapi sekarang ini. Karena ingat ya teman-teman, pikiran kita itu adalah doa. Jadi pikirkan yang baik-baik, insya Allah yang baik-baik itu akan terwujud. Jadi di saat kita memikirkan yang baik-baik, pasti yang ada dalam perasaan kita akan tenang dan nyaman gitu, senang. Jadi tidak ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Yang ketiga, yakinkan dalam diri teman-teman bahwasannya kalau Allah pasti akan membantu saya dan Allah pasti akan menyelesaikan urusan saya. Karena di saat kita berpikiran seperti itu, berkeyakinan seperti itu, insya Allah itulah yang akan kita dapatkan. Itulah sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.